Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Himakua, selamat pagi. Saya Bulan Aina dari BDP 6 Cengho yang akan memandu jalannya acara kita hari ini, yaitu Bincang Alumni. Podcast kita kali ini bertemakan perjalanan pasca sarjana, berkarir, atau melanjutkan studi, di mana nantinya teman-teman bakal dapat insight yang banyak banget tentang gimana nih ke depannya setelah lulus dari BDP ini. Apa saja sih persiapan yang harus kita siapkan untuk menunjang kegiatan kita, atau misalkan proses kita pasca lulus nanti dari narasumber-narasumber yang keren-keren banget hari ini. So, di sini kita udah kedatangan narasumber-narasumber kita. Halo Bang Mari dan Kak Jiki, gimana nih kabarnya Abang sama Kakak? Alhamdulillah baik. Semangat terus ya, meski cuacanya mendung gini gitu. Untuk Bang Mari dan Kak Jiki mungkin boleh memberikan sedikit perkenalan, karena mungkin banyak dari teman-teman Himakua kita ini yang belum kenal banget nih sama Abang Kakak. Kenalin, aku Aziri Putri dari BDP 56, biasa dipanggil Aziri. Nama gue Wali Mafaza, biasa dipanggil Wali, dari BDP angkatan 56 juga sama kayak Aziz. Wah, masih angkatan 56 nih guys, masih fresh graduate ternyata ya. Terus untuk Abang Kakak sendiri nih, boleh tahu nggak sih kesibukan saat ini tuh apa dari Bang Wali sendiri sama Kak Aji? Kalau dari gue sendiri saat ini kesibukan gue sedang bekerja di Genix, jadi mungkin bisa gue jelasin sedikit dulu. Jadi tadi gue sedang bekerja di Genix sebagai client success officer, dan Genix ini sendiri adalah perusahaan bioteknologi yang berfokus pada deteksi patogen dini di bidang budidaya udang gitu. Kalau untuk Kak Aji sendiri kayak gimana nih Kak? Oke, kalau aku sekarang sibuknya lagi jadi mahasiswa pasca sarjana di Ilmu Aquaculture BDP FPK IPB di sini. Aku lagi menyusun tesis dari tingkat akhir, udah mau selesai juga, alhamdulillah. Dari yang tadi kita udah sempat dengar juga ya dari perkenalan Abang Kakak, misalkan Abang Kakak ini kan memang dari alumni BDP juga nih. Boleh kali ya aku sedikit flashback ke zaman SMA Abang Kakak, kok bisa milih BDP sebagai pilihan? Karena kita tahu ya dari yang aku rasain pas SMA aja kak, milih mau masuk jurusan apa tuh kayak deg-degan banget sih. Banyak mungkin poin-poin yang jadi pertimbangan kayak gitu. Kalau dari Abang sama Kakak ini alasannya pilih BDP ini apa nih? Saya pilih BDP mungkin tadi sama ya kayak Bulan, agak deg-degan juga dulu waktu SMA. Jadi waktu SMA tuh bahkan kayak nggak tahu gitu loh mau ambil jurusan apa tuh. Aku bingung masih. Aku kebetulan SMA-nya IPA jurusannya. Terus habis itu di IPA tuh kan ada biologi, fisika, kimia ya. Nah yang paling aku suka biologi, fisika no banget gitu. Nah terus habis itu karena biologi, tapi aku nggak mau banget nih kalau misalnya aku ngambil jurusan yang atau fakultas biologi banget gitu atau FMIPA gitu. Nah terus saya nyoba lihat-lihat, kebetulan aku aslinya Surabaya kan. Nah banyak tuh orang-orang yang kayak kenapa gak di Surabaya aja sih gitu ngambil perikanannya gitu. Enggak pengen yang jauh gitu intinya. Nah akhirnya pas dicari-cari fakultas perikanan terbaik IPB gitu ya muncul kan. Nah terus akhirnya udah daripada nggak mau yang setengah-setengah, nggak mau yang cetek-cetek juga, pilihnya IPB dan BDP gitu. Udah kayak oke deh perikanan gitu deh. Udah pilihan pasti berarti. Iya udah dari hati. Kalau dari Bang Ari? Kalau dari gue sendiri, jujur pas SMA itu kalau awal-awal masih bingung mau ngambil jurusan apa untuk kuliah. Akhirnya baru kepikiran tuh setelah kelas 12, karena waktu itu udah zamannya harus milih jurusan ya terkait SNMPTN dan juga SBMPTN pada masanya. Dan sebenarnya BDP ini sendiri bukan pilihan yang pertama kali dipilih. Jadi zaman SNMPTN tuh minatnya ke IPB, tapi waktu itu masih bukan BDP, dan bahkan SBMPTN tuh waktu itu keterimanya di 4 dan gak pilih IPB sama sekali. Tapi waktu itu tetap mencoba untuk ngambil mandiri jalur IPB, karena memang mimpinya dari dulu pengen di IPB. Dan setelah dipikir-pikir pas mandiri itu kayaknya dari kecil tuh orang tua terutama bapak itu udah ngajarin merah ikan, terutama ikan hias. Jadi dari situ kayaknya dari dulu udah minat sama ikan hias. Kenapa nggak coba aja nih, ada jurusan yang namanya Departemen Budidaya Perikanan Perairan dengan program studinya. Dan waktu itu gue juga sempat riset sedikit
kenapa waktu itu akhirnya milih BDP, cuman gara-gara waktu itu ngeliat di website IPB ada mata kuliah ikan hias dan aquascape, karena waktu itu sangat relate banget. Akhirnya oke, ini kayaknya pilihan pertama, terus akhirnya keterima. Ya udah, akhirnya 4 tahun di sini. Wah, keren banget perjalanannya ya. Berarti setiap dari abang ke kakak punya ceritanya masing-masing ya, tapi tetap BDP nomor 1 di hati gitu ya. Oke. Kalau misalkan selama kuliah nih, dari abang sama kakak ini kesibukannya apa? Apakah ikut organisasi atau kepanitiaan, atau memang enggak nih, aku nih yang fokus di akademik aja kayak gitu? Kalau gue sendiri di tahun pertama dan tahun kedua itu banyaknya memang di kepanitiaan kayak MBKMB, waktu itu juga ikut Aquafest dan sebagainya. Waktu itu sih awalnya jadi anak-anak multimedia sama kayak teman-teman di sini mungkin, cuman ketika udah tahun ketiga dan tahun keempat itu fokusnya udah mulai dirubah karena udah tahu arahnya mau kemana, akhirnya lebih fokus di akademik. Jadi waktu itu gue pernah ngasih beberapa mata kuliah dari mulai teologi, fisik, dasmik sama POA gitu. Jadi setelah itu udah makin fokus lah gitu, fokusnya di lab dan fokusnya memang di bidang akademik gitu untuk meningkatkan hard skillnya di bidang budidaya perairan, khususnya yang lab dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Kurang lebih sama ya kayak Wali. Jadi tahun pertama aku gabung jadi pengurus Himakwa juga, terus Aquafest juga. Tahun berikutnya juga masih Aquafest dan masih Himakwa juga. Aku aktif di organisasi, jadi peluangnya sangat besar dan akhirnya aku ambil aja. Tapi untuk persiapan kayak dokumen atau syarat-syarat kayak gitunya ada khusus itu nggak sih Kak? Misalkan emang harus nilainya tinggi gitu, IPK-nya tinggi atau gimana kayak gitu? Iya, kuncinya adalah mempertahankan IPK di atas 3,5. Itu udah pasti lolos, dan sudah selesai S1-nya di semester 8. Meski kadang ada yang bilang ya IPK juga nggak terlalu penting, tapi sebenarnya tuh menunjang kalau misalkan kamu ya mau tujuannya ini. Jadi tergantung tujuan kita sebenarnya kayak gitu ya. Kalau dari Bang Ali sendiri kayak gimana Bang? Kalau dari gue sendiri sebenarnya pas awal tuh bingung ya antara mau lanjut kerja atau mau pilih S2, karena waktu itu dari semester 5 itu minatnya sebenarnya mau langsung lanjut S2. Cuman waktu itu masih bingung nih, lanjut S2 nih motivasinya karena apa? Apakah memang karena pengen lanjut S2 karena misalkan pengen S2 di luar negeri gitu, pengen di luar negerinya, atau karena hal lain? Nah itu masih belum bisa ngejawab tuh. Akhirnya lama-kelamaan udah skripsian dan lain sebagainya, baru tuh kayak terbesit bahwa kayaknya kalau untuk lanjut S2 langsung, kalau buat gue sendiri kayaknya agak kurang works. Jadi opsinya mungkin gue mau kerja dulu mungkin 2-3 tahun. Jadi motivasi untuk ngambil S2-nya itu lebih konkret lagi gitu. Kita udah ngelihat permasalahan langsungnya ada di lapangan kayak gimana. Jadinya motivasi untuk ngambil S2-nya tuh lebih jelas. Terus jadi nanti mungkin ketika nanti kita terjun di masyarakat atau terjun di industri, kita jadi bisa memberikan solusi lah gitu dari apa yang kita pelajari kayak gitu. Dan untuk kerja sendiri memang sebenarnya itu tujuan dari awalnya adalah untuk menunjang buat portofolio S2 nanti gitu. Jadi kayak udah ada pengalaman kerja, jadi ketika misalkan nanti mau lanjut S2 karena tujuannya juga mau ngambil beasiswa, karena kalau biaya sendiri nggak mampu, jadi akhirnya ya udah oke, kerja dulu, kita bagusin CV dan portofolio, baru nanti kita lanjut S2 kayak gitu. Ini kan jadi kayak dari abang sama kakak tuh sekarang bisa dibilang tuh habis lulus S1 kayak langsung kerja dan langsung S2 kayak gitu. Nah tapi kalau menurut abang kakak sendiri nih, untuk mengambil keputusan seperti itu tuh ada waktu yang tepatnya nggak? Atau misalkan ada boleh nih nunggu beberapa tahun kayak dari abang tadi kan kayak gitu, terus atau emang nggak, kamu kayaknya habis dari S1 tuh udah lanjut aja di S2 atau kerja, jangan ada gimana? Oke, kalau dari gue sebenarnya semakin awal kita tahu tujuan kita mau kemana, misalkan mau kerja dulu atau mau S2 dulu, itu akan semakin baik, karena semakin cepat kita mempersiapkan, nanti jalan itu akan semakin mulus juga. Karena untuk mencapai, misalkan kita ingin tujuan A, untuk mencapai tujuan A, stepnya apa aja sih, apa aja harus lakuin. Jadi kita punya waktu yang lebih duluan dari orang lain, kita udah mulai, sedangkan orang lain itu masih belum kepikiran. Jadi kita istilahnya nyolong start lah, kita nyuri start, jadi kita bisa persiapan yang lebih bagus untuk
mencapai target kita, tujuan kita, entah itu mau kerja dulu ataupun ngambil S2 dulu. Jadi kalau dari gua sih yang paling penting sadar atau ketahui tujuan kita seawal mungkin, kita tuh arahnya mau kemana sih. Dan untuk pilihan mau kerja dulu atau S2 dulu itu tuh nggak ada yang salah, itu tergantung lagi ke tujuan kalian masing-masing. Kalau misalkan memang tujuannya mau lulus mau langsung jadi akademisi atau mau jadi dosen, ya udah langsung S1, S2, S3 mungkin gitu kan. Atau kalau kalian pengen jadi profesional atau jadi praktisi, ya mungkin habis lulus bisa langsung kerja kayak gitu. Jadi balik lagi ke tujuannya masing-masing sih. Malah aku aktifnya tuh kayak di BDP-nya gitu. Kalau misalnya waktu dulu PPKU atau pas awal semester 1 2 itu aku malah yang kuliah pulang gitu. Aku lebih aktifnya di BDP-nya gitu. Terus habis itu di akhir-akhir juga akhirnya udah mulai fokus sama akademik juga. Aku juga aspraknya di ichthologi, di nutrisi juga, di TP2BA, di TP3. Pokoknya tentang nutrisi aku juga asprak gitu. Berarti kalau misalkan rata-rata tuh di akhir-akhir kuliahan tuh difokusin untuk pendidikan dari gitu, akademiknya. Kalau dari gua ya, dan waktu itu juga kebetulan di semester 8 sempat ada kegiatan magang juga gitu. Jadi kayak pernah ikut kegiatan magang, dan ya itu untuk bekal nanti di dunia kerja sih, biar kita punya portofolio sama CV yang bisa dibilang HR tuh mau ngelirik lah kayak gitu. Kalau misalkan tadi nih, kan kita tahu kalau misalkan dari Bang Ali sendiri kan kerja ya saat ini, terus Kak Gigi tuh sekarang lanjut S2. Itu gimana sih abang sama kakak mempersiapkan keputusan bisa, oh aku mau kerja aja gitu, atau aku mau S2 nih? Apakah emang sebelumnya tuh udah dari awal masa kuliah tuh kita udah kebayang kayaknya oh mau kerja, soalnya udah sempat riset-riset juga, oh mau S2 karena gitu juga riset, atau misalkan ada dari dosen, oh kayaknya kamu bisa deh nanti cari jilari buat kerja dan gimana, atau kayaknya mending lanjut S2 kayak gitu. Aku buat mempersiapkannya ya, jadi di semester 6 sama semester 6 ke 7 kalau nggak salah, itu tuh emang ada sosialisasi program sinergi atau fast track biasanya. Sinergi S1 ke S2. Jadi itu tuh apa ya, aku cerita dong kayak misalnya ada program itu, terus aku cerita ke orang tua. Terus kata orang tua, bagus itu programnya gitu. Jadi kamu bisa langsung lanjut gitu dengan kamu selesai S1 bisa tepat waktu, dan kamu bisa langsung lanjut ke S2 gitu tanpa hanya mempertahankan nilai gitu, hanya mempertahankan IPK gitu kan. Terus habis itu masih agak ragu sih sebenarnya waktu pertama kali ikut fast track ini, kayak aku ngapain ya sebenarnya di sini gitu. Tapi ternyata waktu dijalanin kayak oh ternyata banyak banget orang di luar sana yang menginginkan kursi aku gitu di untuk lanjut ke S2 gitu kan. Nah, dan aku juga berpikir bahwa kayak sebenarnya di perikanan ini banyak banget sih potensi yang bisa digali lagi, dan aku merasa juga dengan aku ngambil S2 tuh ternyata banyak yang kita belum, yang aku lebih tepatnya aku belum dapat di S1, terus ternyata kayak di S2 tuh kayak makin terbuka, jadi makin semua tuh jelas, kayak pelajaran-pelajaran atau matkul-matkul yang kita udah pernah dapat tuh di S2 tuh semakin jelas gitu. Jadi dengan adanya fast track tadi itu aku kebantu sih dengan bisa langsung lanjut ke S2 gitu. Jadi emang karena ada dorongan orang tua juga, terus karena lingkungan sekitar aku juga yang kayak menyarankan, iya kalau misalnya emang bisa lanjut langsung S2 itu diambil aja peluangnya gitu. Jadi dengan ada fast track tuh aku nggak bayar, atau misalnya itu bisa jadi kayak beasiswa gitu untuk S2-nya tuh. Ya udah aku gabung, hanya aku bayar UKT di S1, aku udah bisa langsung dapat S2-nya gitu. Gitu kali ya guys, kalau misalkan kita punya peluang itu yang memang harus diambil gitu ya, jangan dinanti-nanti gitu. Kalau istilahnya ada kata rezeki bisa dicabut orang kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kerja sama S2 itu pastinya tuh ada skill-skill yang memang kita harus butuh nih secara spesifik. Kalau dunia kerja tuh skill seperti ini gitu, habis itu kalau di dunia S2 tuh kayak gini gitu. Itu menurut abang sama kakak sendiri apa sih skill-skill yang memang perlu kita persiapkan dan kita miliki untuk memilih mau kerja atau S2 sendiri? Skill-skillnya sebenarnya apa ya, agak sama ya antara kita mau kerja sama antara kita lagi studi lagi, itu tuh sama kurang lebih kayak gini. Kayak misal kita emang tadi ya balik lagi ke target kita. Kalau misalnya emang mau di dunia praktisi, ya berarti selama kita kuliah atau kita praktikum
ya kita itu mengasah skill kita ya di dunia budidaya gitu, di dunia perikanan. Nah tapi kalau misalnya emang mau keluar dari perikanan nih, misal katakan aku mau karir tapi aku nggak yang BDP banget deh gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa. Dan itu dengan cara ya kita cari sertifikasi lain yang misalnya kita bisa pelajari lagi gitu. Jadi sebenarnya skillnya adalah ini, selama kita berkuliah atau selama kita belajar itu tuh kita kembangkan sendiri, kayak maunya apa sih gitu. Jadi misal katakan kalian udah fokus ke misal katakan nutrisi gitu, kalian mau ambil nutrisi, jadi selama praktikum nutrisi, selama kuliah nutrisi itu seenggaknya berarti semuanya itu harus diambil dengan baik dan benar gitu. Kalau misalnya lagi praktikum jangan yang leha-leha atau apa, kerjain gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya emang itu interest kalian, karena memang mau kerja, mau di bidang akademik, kalau misalnya emang kalian suka, kalian enjoy, itu pasti kalian tuh ada keinginan untuk mengasah skill. Jadi kalau dari Abang sendiri gimana? Ya, jadi nambahin dari jawaban Azizi sendiri, sebenarnya benar mau kita S2 dulu atau mau kerja dulu, skillnya tuh sebenarnya sama aja gitu yang harus kita asah. Tapi kalau misalkan khususnya kalau kalian mau kerja nih tapi di bidang aquaculture lagi gitu, kayak nggak keluar dari jalurnya, sebenarnya skill yang harus kalian punyai itu adalah ya udah apa yang kalian pelajari di jurusan ini gitu. Karena ketika gue udah di dunia kerja itu kayak baru tersadarkan bahwa mata kuliah yang kita dapatkan dari misalkan divisi LKI, nutrisi, reprogen, terus lingkungan dan semuanya itu tuh benar-benar harus kita kuasai gitu. Terutama misalkan teman-teman kalau misalkan peluang kerja di bidang perikanan khususnya aquaculture nih kayak kita itu ada posisi-posisi kayak menjadi analis lab, terus technical support atau yang memberi bimbingan atau saran terhadap teknis budidaya itu seperti apa. Itu kita itu harus menguasai ke semua bidang yang kita pelajari di sini. Terutama kalau misalkan kalian misalkan praktikum nih, contohnya praktikum. Kalau bisa tuh kalian bisa semuanya. Kayak di dasmi kalian misalkan bisa bakteri secara mikrobiologi kalian menguasai, terus misalkan di reprogen kalian PCR bisa, di nutrisi kalian bisa ngelakuin uji proksimat, di lingkungan kalian bisa melakukan analisis parameter fisika kimia air gitu. Itu akan sangat membantu sekali hard skill tersebut. Jadi sebenarnya hard skill yang kalian dapatkan di praktikum, misalkan pengujian A, pengujian B dan C dan segalanya, itu kalau bisa diseriusin sih. Jadi ketika gue udah lulus, jujur sebenarnya ada penyesalan sih, karena ya seperti yang tadi udah dibilang, gue kan anaknya kayak LKI banget. Jadi kayak bener-bener LKI kayak misalkan kayak nutrisi proksimat, ya praktikum misalkan pernah ngelakuin, cuman untuk ngelakuin sendiri step by stepnya mungkin nggak sejago sih kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalkan bisa menguasai semuanya gitu akan lebih ini sih. Jadi kayak kitanya juga akan lebih pede gitu di dunia kerja. Dan itu selain tadi hard skill yang harus kita punya, karena kita anak BDP, skill kita apalagi kemampuan kita apalagi selain yang kita pelajari di sini gitu kan, itu adalah nilai jual kita gitu. Skill yang lain itu yang penting networking sama ini sih adaptability. Jadi kita itu harus ketika udah kerja harus bisa beradaptasi dengan orang, dengan rekan kerja, dengan kondisi kerja, dengan lingkungan kerja dan segala macam. Itu kita harus cepat beradaptasi, terus responnya itu harus kayak gimana, itu penting. Tadi sempat disinggung juga nih sama Bang Ali, kalau misalkan salah satu skill yang penting itu kan networking ya, dari hasil. Kalau dari Abang sama Kakak sendiri, bagaimana sih kayak perbedaan relasi yang didapat misalkan dari S2 tuh kayak gimana, terus dari dunia kerja kayak gimana, dengan tentunya cara membangunnya juga mungkin beda kali Kak. Networkingnya sebenarnya kalau misalnya S2 nggak jauh-jauh ya dari teman satu kelas, dan teman satu kelasnya nggak kayak di S1 yang semua rata umurnya gitu. Kalau misalnya di S2 bisa ketemu banget sama yang dia udah lulus tuh tahun sekian berapa gitu, jadi misalnya udah senior banget tuh. Nah di situ tuh kayak dia satu kelas dengan orang-orang yang backgroundnya tuh dari macam-macam lah gitu. Dia yang udah kerja bertahun-tahun kayak gitu tuh pasti ada banget gitu. Untuk networkingnya iya nggak jauh-jauh dari mereka ini. Jadi sebisa mungkin di S2 pun juga bukan yang kayak aku belajar mulu, aku nugas terus, enggak. Networkingnya itu juga perlu banget yang namanya diskusi. Dengan adanya kerja kelompok mungkin jadinya diskusi juga kan, kita ya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah jadi mereka tuh sangat amat membantu sih, kita juga bisa tahu dunia luar,
tapi kita juga bisa sharing di dalamnya tuh kayak gimana sih kalau misalnya kita lagi fokus di dunia akademik tuh apa sih gitu. Dan ternyata memang dari dunia luar pun kenapa mereka akhirnya ketarik lagi untuk masuk di dunia S2, memang ada kebutuhan dari pihak merekanya atau itu yang kayak iya, aku kesini emang harus S2 lagi gitu. Emang aku harus mengambil step ini. Jadi menunjang karir juga. iya untuk menunjang karir juga gitu. Jadi networkingnya dari situ aku bisa tahu nantinya aku tuh bakal mau kemana tuh, aku jadi kayak banyak variasi dan banyak insight gitu. Kalau dari aku gimana sih? Sebenarnya kalau misalkan di dunia kerja, kalau tadi kan Azizi di dunia S2 relasinya udah pasti ya mahasiswa S2 lainnya. Kalau di dunia kerja udah pasti ketemunya kalau di budidaya perairan atau di aquaculture, kita itu akan ketemu dengan praktisi budidaya gitu. Baik itu misalkan yang fokusnya di lab atau yang fokusnya di lapang, itu kita akan bertemu dengan berbagai jenis orang. Dan fun fact-nya, tahun 2024 itu kan gue di Grobes tuh setahun. Ternyata ketika gue di Grobes itu ketemu banyak banget sama alumni BDP IPB juga gitu, baik itu dari Grobesnya sendiri ataupun dari perusahaan-perusahaan lain, misalkan dari STP, CPP dan lain sebagainya. Dan alumni ini banyak yang udah senior gitu, misalkan kayak BDP angkatan 20, angkatan 30, angkatan 40, dan itu lumayan banyak bikin relasi juga. Terus mereka ini juga sangat suportif gitu, mereka tuh senang kalau misalkan ada lulusan BDP yang terjun lagi ke dunia aquaculture gitu. Jadi istilahnya lulusan IPB ya kan, Institut Perbankan Bogor, tapi kayak ya udah mempelajari lagi gitu bidang ilmunya, terus mereka juga bekerja di situ. Dan mereka sangat suportif banget. Bahkan gue waktu itu pas di Grobes kerjanya kan sebagai teknisi tambak. Kebetulan waktu itu kerja jadi teknisi tambak di Indramayu, dan manajer operasionalnya sendiri itu angkatan BDP 51, namanya Bang Irvanto gitu. Jadi kayak udah ketemunya banyak banget ketika kita udah di dunia kerja. Orang IPB itu banyak, tapi ya banyak juga sih dari kampus lain kayak Unpip, Unsud dan lainnya, tapi IPB itu lumayan banyak dan lumayan mendominasi juga. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke dunia kerja, nggak perlu takut, kayak banyak senior-senior yang bisa ngebimbing kita. Terus kayak untuk menjaga relasi-relasi ini, karena kan umurnya nggak sama ya, ada yang udah angkatan 20, beda umur sama kita udah jauh. Sebenarnya yang harus dijaga itu adalah kayak sopan santun sih, cara kita bersikap aja gitu, jangan kayak yang sok hati-hati. Jadi kayak kita respect gitu, terus kita juga ya nggak sengak lah gitu. Oke, lanjut mungkin mau tanya nih, kalau dari perspektif abang sama kakak sendiri, dari apa yang udah dijalani saat ini gitu, gimana sih peluang untuk karir kedepannya? Karena kita tuh pasti yang namanya mahasiswa pada satu mikirnya, aduh ini karirnya kemana kayak gitu. Sebenarnya ini kita ngomongin budidaya perairan dulu dan prospek kedepannya gitu ya di bidang aquaculture kayak gimana. Prospeknya sangat luas. Jadi untuk teman-teman sekalian yang masih kuliah, entah itu tingkat akhir atau masih baru masuk departemen, nggak usah takut karena peluang kerja kita itu banyak. Bisa jadi analis lab, bisa misalkan jago ngomong gitu, atau suka bersosialisasi, bisa jadi sales gitu. Terus juga banyak lah posisi-posisi yang bisa jadi ya konsultan dan lain sebagainya. Atau kalau yang misalkan lanjut S2 bisa nanti jenjang lebih tinggi di manajerial atau apa segala macam. Jadi kayak peluangnya di bidang budidaya perikanan ini terbuka, karena Indonesia juga kan kayak negara maritim yang potensi perikanannya besar gitu kan. Dan di bidang aquaculture sendiri ini juga belum maksimal lah diberdayakannya. Dan kalau untuk misalkan kita ngomong dari pikiran gue sendiri, dari industri udang, Indonesia itu kan kalau misalkan ya kalian mungkin belajar, negara dengan garis panjang terpantai garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia kan. Tapi kayak cuman beberapa persen yang dimanfaatkan gitu. Jadi kayak bahkan produksi udang kita aja bisa dibilang kayak kalah dengan Vietnam, negara yang sekecil itu, dibandingkan Indonesia yang sebesar itu kayak masih kalah. Jadi kayak ya udah, kalian ini adalah ya udah masa depan aquaculture Indonesia gitu. Jadi sangat terbuka peluangnya. Kalau dari Kak Gizi gimana nih Kak? Jadi banyak sih orang yang bilang kayak kamu lanjut S2 mau jadi dosen ya gitu. Kayak melulu hanya sebatas dosen gitu. Nggak salah, tapi memang tujuannya itu bukan hanya ke situ gitu. Banyak banget yang aku sempat tahu juga. Jadi kalau misalnya kita mau emang jadi fokusnya ke arah researcher, terus habis itu yang emang dia fokus ke arah riset dan pengembangan inovasi kayak gitu tuh butuh banget
orang-orang yang di grade adalah orang-orang S2. Jadi aku pernah sempat ngobrol juga sama salah satu mahasiswa pasca yang dia udah S3 gitu. Terus abis itu aku lagi ngebantuin, aku sama teman aku lagi ngebantuin penelitian gitu. Lagi sama-sama lagi nge-packing pakan gitu kan. Terus abis itu kayak ditanya gitu, kalian ini BDP semua gitu kan? Iya. Terus habis itu kayak S1 atau S2 gitu kan? Ada yang jawab S1, ada yang jawab S2 gitu-gitu. Nah kebetulan ibu ini juga memang dia dari S3 dan kebetulan dari BRIN. Nah terus habis itu kayak ada yang nyeletuk kayak pengen mau dong bu kayak misalnya apa di BRIN tuh kayak gimana sih caranya gitu kan, minimal S2 kalau BRIN gitu. Nah itu tuh kayak emang apa ya, gak melulu dosen gitu menurut aku. Yang tadi aku juga mikir kayak apa iya ya, apa aku jadi dosen ya gitu kan, tapi ternyata memang banyak banget peluang-peluang yang tadi sempat Oli jelasin juga, kayak mungkin dia bakal dapat yang memang posisi di atas gitu. Nah itu tuh pasti. Dan yang tadinya orang-orang juga merasa akhirnya jadi kebutuhan untuk ngambil S2 lagi itu ya karena emang mau naik jenjang karirnya mau naik gitu. Mungkin sekarang aku mau mulai pertanyaan khusus nih kak. Boleh ke Bang Bali dulu tadi ya. Kalau dari abang sendiri tuh ada nggak sih bang kayak tantangan buat cari kerja yang emang tuh linear nih sama BDP? Karena banyak juga kan, mungkin aku juga ngedengar dari yang lainnya kalau kadang ada yang kita sih jadinya kerjanya tuh nggak linear kayak gitu. Dari teman-teman juga tuh ada yang kayak pikirannya tuh, wah gimana caranya fresh graduate tapi linear kayak gitu. Ada yang kayak gitu, oh, kamu bisa fresh graduate tapi kamu nggak linear. Nah tantangannya tuh gimana? Sebenarnya tantangan untuk seorang fresh graduate bisa linear itu adalah kita selama kuliah itu harus benar-benar menguasai dengan apa yang kita pelajari gitu. Jadi basicnya tuh harus kita kuatin dulu. Kita di aquaculture, di budidaya perairan, ya udah kita harus kuat di budidaya perairan. Jangan sampai misalkan ditanya bedanya kolam sama bak, itu nggak tahu, kayak istilahnya ngangong-ngangong. Terus ya udah gitu kan, kayak mau kayak gimana. Jadi kayak kita harus kuatin basicnya dulu. Kalau misalkan kita udah kuat basicnya, ya hard skillnya bisa nyusul, misalkan bisa nge-lab, bisa ngelakuin uji A, uji B, uji C. Jadi nanti ketika kita nanti itu mau kerja, kita itu bergaining power lah. Jadi kayak ya udah, ini CV kita, ini portofolio kita, silahkan dilihat, kita bisa ini. Ya udah, jadi karena ya nggak muluk-muluk lah, yang namanya perusahaan atau company itu pasti nge-hire pegawai baru pasti kan pengen yang bisa, istilahnya bisa langsung ngelakuin ini. Jadi ngajarinnya juga kan lebih gampang gitu kan. Untuk trainingnya tuh nggak susah lah dibandingkan dengan kayak misalnya nge-training orang yang sama sekali nggak bisa gitu. Jadi kayak kita harus kuatin dulu basicnya di sini. Jadi ketika kita udah punya nilai jual, itu akan memudahkan kita gitu. Terus untuk meningkatkan nilai jual kita ini apa sih? Karena ini yang gue temui di dunia kerja. Jadi pas tahun 2024 pas gue di Gropis, itu kan beberapa kali ada lowongan pekerjaan yang dibuka, kayak misalkan analis lab lah, posisi apa gitu. Kadang ada orang dari Growes tuh nanya, ini ada anak IPB daftar, kenal gak? Terus kalau kenal gimana orangnya? Ya udah, gue jawab sesuai faktanya gitu. Kalau anaknya bagus ya bagus, kalau misalkan kurang ya misalkan ya apa adanya gitu, masih taunya. Contoh lah posisi analis lab, kayak ditanya dia nge-labnya bisa kok untuk melakukan pengajuan ini karena emang penelitiannya juga misalkan berfokus di AKI gitu kan, udah pasti bisa nge-lab dan lain sebagainya. Tapi kayak udah kerja belum sih. Jadi kayak ada yang miss lah di tengah-tengah. Jadi industri ini pengennya orang yang udah ada pengalaman kerjanya, meskipun ini sebenarnya kandidatnya tuh kalau ngelakuin dia bisa, tapi nggak ada pengalaman kerjanya. Terus gimana solusinya? Kalau misalkan sekarang di kurikulum Merdeka sebenarnya kalian sekarang bisa kayak magang dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan value kalian banget sih. Entah itu kalian magang yang linear dengan industri, misalkan kayak di STP, sentra perdagangan prima dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan buka, jangan disia-siain peluangnya, karena jangan, kalau prinsip gue gini, dulu tuh gue banyak banget selama mungkin tingkat 1, tingkat 2 banyak banget ngelewatin kesempatan karena belum daftar, belum nyoba, udah kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mampu deh, nggak sanggup deh. Akhirnya banyak peluang yang kelewat. Terus akhirnya ya refleksi diri, kayaknya nggak bisa deh lama-lama kayak gini, coba aja dulu. Ya udah, akhirnya kayak nyoba, ada magang, daftar segala macam. Ya udah, akhirnya ya alhamdulillah dengan CV dan portofolio yang gue punya selama kuliah, dari misalkan jadi asisten praktik, magang dan lain sebagainya,
terus juga pernah join research collaboration sama ada company dari luar di bidang bakteriofa. Itu ternyata ngebantu banget buat nge-boost portfolio kita gitu. Jadi istilahnya ketika HR ngelihat kayak, oh ya ini bagus, coba deh kita undang interview kayak gitu. Kalau buat kayak gini, kalau misalkan menurut kakak sendiri, selama kita misalkan sedang S2, itu lebih baik tuh fokus ke akademik aja, atau emang boleh nih sambil kerja atau nyari kegiatan lain gitu kak? Mungkin kalau misalnya dari aku pribadi, jawabannya adalah aku memilih untuk fokus ke satu titik, ke satu kegiatan gitu. Sebenarnya masalah juga untuk kita sambil kerja menyambi kegiatan lain tuh sebenarnya nggak masalah dan nggak salah tentang itu ketika memang bisa untuk memanage waktunya, ketika memang bisa dua-duanya harus jalan kan. Itu semua dua-duanya punya kata-kata harus ya, ini harus selesai S2-nya, kerja juga harus kamu kamu ada dapat salary dan kamu punya tanggung jawab di situ gitu kan, jadi dua-duanya harus gitu. Nah ketika memang kayak gitu dan aku merasa aku nggak bisa untuk kedua-duanya harus gitu, dan memang banyak contoh juga yang enggak gitu, pada akhirnya adalah ketika disambi pasti ada satu yang berhenti, dan yang berhenti kebanyakan adalah studinya gitu, kuliahnya, S2-nya gitu. Dan bahkan ada kayak yang bilang kalau misalnya memang udah kena uang, itu tuh lupa sama studinya tuh lupa. Nah, dan tapi banyak juga orang yang work gitu dengan dia ngelakuin dua-duanya, buktinya selesai kok untuk studinya, dan bahkan dia bisa nge-boost pekerjaannya juga. Itu sebenarnya balik lagi ke manage-nya aja sih, memanage waktunya dan memanage dia ya, karena kan nggak bisa membelah diri ya kita. Jadi kayak gimana baiknya kamu merasanya kayak apa, dan perspektif orang tuh beda-beda. Jadi kayak jangan mau pukul rata kayak dia bisa kok untuk untuk sambil kerja pasti aku bisa, nggak gitu juga. Balik lagi ke diri sendiri gitu, kayak aku nggak bisa jadi aku nggak memilih untuk itu gitu. Jadi satu-satu. Oke, balik lagi nih ke Bang Wali sendiri. Tadi kan sempat disinggung juga ya, kadang kalau udah kerja tuh jadi nggak terlalu minat juga untuk melanjutkan CV. Tapi kalau untuk abang sendiri ada niatan nggak sih untuk mencoba S2 setelah misalkan beberapa lama kerja di perusahaan yang abang sekarang tekuni ini? Sebenarnya kalau minat untuk lanjut S2 itu udah ada dari lama, tapi memang kenapa nggak ngelanjutin S2 dulu, karena memang dari diri sendiri kayaknya pengen kerja dulu biar motivasi untuk menjalani S2-nya itu semakin konkret. Karena kalau pengalamanku ya, pas S1 itu di mata kuliah POA, jadi ada dosen tamu, ingat nggak dokter soalnya? Iya. Yang pokoknya dari Jerman gitulah. Nah jadi sebenarnya itu titik yang bikin gue minat untuk melanjutkan S2, karena ini ada dosen tamu dari luar negeri. Akhirnya jadi kayak ngepoin tuh beasiswa di luar negeri itu apa aja dan lain sebagainya. Terus jadi kayak kayaknya minat deh untuk lanjut S2. Tapi karena biasanya kalau misalkan kita daftar beasiswa itu kan kita butuh yang namanya nulis motivation letter ya, kita bikin esai itu. Terus gue mikir nanti apa yang mau gue tulis di esai gitu kan. Paling kalau misalkan dari S1 langsung lanjut S2, yang ditulis di esai itu jatuhnya kayak kita bikin tinjauan pustaka kan. Iya, karena misalkan saya pengen lanjut S2 karena melihat permasalahan seperti ini, datanya begini dan lain sebagainya. Tapi nggak real kita melihat di lapangan. Nah ya kenapa gue pengen lanjut kerja dulu sebelum lanjut S2 itu adalah pengen ngerasain secara real dulu, oh iya ternyata beneran ya. Jadi kayak itu bisa mendukung nanti ketika gue bikin motivation letter tuh menjadi semakin konkret dan semakin personal juga gitu motivation letternya. Dan untuk lanjut S2 dari lanjut S1, kalau misalkan nyari beasiswa itu orang yang nggak buat semua orang, harus bener-bener orang yang sangat outstanding gitu. Jadi kayak dari kuliah misalkan kayak udah juara kompetisi apa tingkat nasional, internasional dan lain sebagainya, wah itu banyak tuh apa yang bisa dia tulis. Tapi karena gue ya udah mahasiswa biasa-biasa aja, jadi kayak kayaknya harus kerja dulu kayak gitu. Oke, kembali lagi ke Kak Aji. Kalau menurut kakak itu ada nggak sih Kak selama kuliah tuh perbedaan yang signifikan banget di dunia S1 sama di dunia S2 kakak sendiri, sama tiba-tiba tuh ada perbedaan prioritas untuk saat ini mungkin daripada pas S1 sebelumnya kayak gitu? Perbedaan secara akademik iya, itu ada banget. Dengan kayak kalau misalnya di S1 aku tuh cuman
gimana ya, yang kayak melihat PPT yang disajikan sama dosen, terus kalau misalnya emang ada PBL, oke, kita perform kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya di S2 benar-benar semua tuh PBL, semua itu emang harus dari mahasiswa. Dan yang sekarang diterapin ya, aku ngerasanya adalah sebelum kita masuk ke kelas itu tuh benar-benar yang kayak jangan sampai kosong gitu, jangan sampai nggak bawa apa-apa. Bahkan jadi kayak harus, misal katakan pada pertemuan ini lagi ngebahas suatu topik, nah kita tuh emang dari, kalau misalnya di S2 kita duduk di kursi, kita datang ke kelas, itu tuh dibuka dengan pertanyaan, ada nggak pertanyaan tentang ini, tentang topik ini gitu. Jadi otomatis semuanya itu harus yang apa ya, ya jangan kosong gitu. Sedangkan dulu mungkin dia satu bisa sih, aku sih bisa dengan kayak oke, aku nggak baca apa-apa sebelumnya, kita dengerin dosen, kita dengerin teman-teman, kosong aja, bisa gitu. Tapi kalau di S2 nggak bisa banget, dan jadinya itu mengasah kita juga, mengasah skill untuk apa ya, bahkan kayak belajar aja tuh ada skillnya gitu loh ya. Jadi kayak itu sih bisa. Dan jadinya mungkin kalau misalnya prioritas, mungkin kalau sekarang prioritasnya adalah lulus, dan nantinya adalah ya apa ya, mencari pekerjaan yang memang aku sebenarnya prioritas aku adalah linear sih dengan apa yang udah aku pelajari gitu di S1 dan S2. Seru banget ya. Jadi rasanya menarik banget. Mungkin dari abang kakak terakhir nih, boleh dong closing statementnya kali ya. Waduh, pokoknya kalau untuk teman-teman mahasiswa budidaya perairan dan mahasiswa aquacultur, kuliahnya jangan disepelein, praktikum aja disepelein, benar-benar fokus. Jangan sampai ketika nanti kalian udah lulus baru nyesel, aduh kenapa ya pas kuliah nggak benar-benar diseriusin dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kalian mau balik lagi ke industri aquacultur, ya itu modal kalian gitu. Jadi kayak harus benar-benar fokus kuliahnya, jangan sampai nyesel gitu. Dan ya peluang di bidang aquacultur sangat terbuka dan sangat prospek. Mungkin kalau dari aku, closing statementnya adalah buat kalian semua yang mungkin menonton ini, yang masih S1 terus habis itu masih ada di kebingungan antara aku kerja atau aku S2, itu sebenarnya balik lagi ke diri kalian. Jangan mengambil semua serta-merta dari Wali, jangan mengambil semuanya dari aku, karena perspektif orang itu pasti beda-beda. Dan itu sih, kalau misalnya memang mau melanjutkan apapun nantinya di studi dari S1 ini, itu tuh sebisa mungkin networking itu dari semuanya, jangan melulu dari teman atau apapun itu, tapi selama kalian berorganisasi, selama kalian kepanitiaan, itu tuh bisa jadi networking kalian. Jadi jangan kalau misalnya ada peluang, ada yang bisa diambil, jangan disia-siakan. Itu sih. Oke, terima kasih. Ternyata sekarang udah giliran aku ya guys untuk diskusi kita yang menarik banget hari ini. Terima kasih untuk abang kakak yang udah menjadi narasumber hari ini, dan untuk insight-nya yang membuat diskusi kita ini tuh benar-benar daging gitu. Intinya, bagaimanapun nanti kita melangkah, yang utama adalah doa dan ikhtiar guys, karena Tuhan tidak mengubah akhir baik dari tujuan kita, tetapi Dia hanya memberikan jalan berliku agar ada setiap cerita di setiap proses kita. Semoga hal ini menambah insight positif bagi teman-teman Himakwa semua, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu kembali. Terima kasih teman-teman Himakwa. Bye guys. Ayo,